Oke teman-teman, 12:05 kita lanjut menuju ke puncak atau ke Gunung Selekurung atau ke puncak Selekurung. Kalau tadi kita sampai di puncak Selurjo atau pos 4, selanjutnya kita akan menuju ke puncak atau ke Gunung Selekurung, puncak Selekurung, mantap. Kita istirahat sekitar 4 menit 5 menitan sambil berfoto-foto. Setelah itu kita lanjut menuju ke puncak Selurjo. Akhirnya kita pun sampai di pos 4 atau Gunung Selekurung. Sampai di sana kita istirahat sebentar sambil menikmati pemandangan dan juga mengambil gambar untuk dijadikan dokumentasi. Setelah itu kita pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak Selurjo. Untuk jalur dari pos 4 menuju ke puncak Selurjo, kita melewati beberapa perkebunan warga dan setelah itu kita melewati semacam hutan bambu. Oke, jadi kita melewati bambu dan mana? Satu hal yang menarik dari gunung ini yaitu sepi pendaki. Walaupun gunung ini baru dibuka dan sempat viral di media sosial, tapi di gunung ini saya pun mendaki di hari weekend, tapi pada kenyataannya gunung ini masih sangat sepi pendaki. Berbeda dengan pendakian-pendakian lainnya yang baru saja dibuka, secara otomatis di hari weekend pun pendakian tersebut sangatlah ramai. Tapi gunung ini malah sebaliknya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaki, yang ingin menenangkan diri berada di alam, gunung ini sangatlah cocok buat kalian. Dan satu hal lagi yang menarik dari gunung ini, yaitu di sepanjang jalur pendakian, saya pun belum menjumpai sampah-sampah yang berserakan yang berada di dalam pendakian ini. Oke teman-teman, jalur kembali seperti apa? Seperti ini. Jadi kembali turun dan melewati seperti perkebunan ini. Oke teman-teman, jadi jam 12:12 kita bertemu dengan pendaki yang sangat luar biasa. Oke, Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, Samen mas, kata-kata hari ini, kata-katanya bi? Gak ada, oke. Mantapnya satu ter ya, tau sih? Sudah sampai puncak mas. Oh, sudah puncak? Sampai bendera yang besar. Oh, di atas bendera besar. Berapa jam Samen? Saya 2 jam setengah. Oke, yuk gak mobil Samen? Bawa. Yuk satu ter ya. Mantap. Samen jenenge sama mas? Mas Firas yang baju hitam, Mas Firas teman-teman. Ceng mas baju putih? Mas? Mas Gayo. Oke, nanti mas yo.
Sebelum sampai ke puncak, saya pun berpapasan dengan pendaki lokal yang mendaki ke puncak Selorejo. Jadi memang sebenarnya Gunung Selopurung ini atau puncak Selorejo itu sangat cocok sekali buat pemula. Hanya saja sebelum sampai ke pos 1, di awal trekking kita langsung dihadapkan dengan tanjakan-tanjakan yang sangat menguras tenaga. Jadi seolah-olah kita ini melewati jalur yang sangat ekstrim dan terjal dan juga sangat menanjak sekali. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah di mana kita ini mendaki langsung dihadapkan dengan punggungan naga atau jalur yang sangat menanjak. Setelah sampai di pos 1, jalur pun kembali menurun dan akhirnya kita bertemu dengan jalur yang sangat bersahabat sekali. Makanya tidak kaget bila mana kesini bertemu dengan pendaki-pendaki lokal atau pendaki-pendaki yang masih kecil yang mendaki ke Gunung Selopurung dan juga puncak Selorejo. Oke teman-teman, kita bisa melihat bendera. Jadi sebenarnya itu adalah puncak Selopurung. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan beberapa menit, saya pun melihat sebuah bendera yang sangat besar dan itu merupakan puncak Selorejo. Dari video ini teman-teman bisa menilai bagaimana keadaan dari puncak Selorejo atau Gunung Selopurung ini, yaitu sangat sepi sekali pendaki. Jadi gini teman-teman, jalur menuju ke puncak Selopurung vegetasinya itu rapat dan berbeda seperti pada umumnya, dimana ketika kita summit atau mendekati sampai puncak, vegetasi itu terbuka. Dan untuk Gunung Selopurung ini puncaknya tertutup, vegetasinya rapat. Meskipun puncak Selorejo ini sangat sepi sekali pendaki, tapi kalian jangan khawatir bila mana ingin kesini dan takut tersesat, karena jalur di sini sangatlah jelas dan juga sangat minim sekali jalur yang bercabang. Jadi worth it lah. Bisa memenangkan kota Batu ini terbuka. Oke, kita lanjutkan. Dan akhirnya setelah trekking 30 menit dari pos 4 atau Gunung Selopurung, kita pun sampai di puncak Selorejo dengan ketinggian 1304 meter di atas permukaan laut. Oke teman-teman, jam 12:30 kita sampai di puncak.
nanjak. Dan ternyata benar, ketika sampai di puncak, saya pun tidak melihat satu orang pun pendaki yang berada di puncak. Dan akhirnya jam setengah 1 siang atau 12.30 kita pun sampai di puncak Silorejo. Sampai di puncak, saya pun istirahat sebentar sambil mendokumentasikan dengan kamera Kita sudah sampai di maupun puncak. dengan mata. Oke teman-teman, dari sekitar jam setengah 1 kita sampai di puncak Gunung Selokurung dengan ketinggian 1034 mdpl. Mantap. Jadi kalau versi saya dari pos 4 untuk menuju ke puncak Selokurung itu kurang lebih sekitar setengah jam. Tapi teman-teman, apa yang saya lakukan di gunung ini untuk estimasi pendakiannya itu nggak bisa kita jadikan patokan ya teman-teman. Jadi dari pihak basecamp mengatakan dari basecamp sampai pos yang sekarang ini sampai puncak ini itu mengatakan kurang lebih sekitar 2 jaman. Beliau mengatakan seperti itu karena itu merupakan waktu estimasi paling lambat untuk menyampai ke puncak Selokurung. Mantap. Tapi kalau saya sekitar 1,5 jam. Mantap. Di sini panas ya. Kita nggak bisa neduh dan di sini nggak ada siapa-siapa. Jadi memang di Gunung Selokurung atau puncak Selorejo ini puncaknya sangat kecil sekali. Jadi buat teman-teman yang kesini, kalau istirahat saya sarankan mending istirahat di sebelum puncak Selorejo. Karena memang keadaan puncak Selorejo ini sangat kecil sekali. Bila mana mendaki ke sini dan tiba-tiba pendakian beludak, maka secara otomatis kita pun kurang nyaman bila mana ingin istirahat di puncak Selorejo. Untuk pemandangan dari puncak Selorejo, kita bisa lihat pemandangan perumahan yang ada di bawah dan maupun waduk Selorejo yang berada di Kabupaten Malang. Saya Dimas Wijaya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan terserah kalian mau like, subscribe, komen, dan share, itu terserah kalian. Ikuti terus perjalanan kami hanya di channel YouTube Dimas Wijaya. Jadi, kapan kalian kesini?